Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon tenang sebentar anak-anakku sekalian. Anak-anakku, siswa-siswi yang saya cintai, mohon tenang sebentar ya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia atas terlaksananya acara hari ini. 3 hari ke depan, berarti PSB kita insya Allah 3 hari ke depan. Selanjutnya pada pihak yayasan, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Ihsan beserta keluarga, selamat datang di acara ini. Bapak dan Ibu guru SMA Alfa yang terus berjuang sampai sekarang, sampai kapanpun insya Allah terus berjuang membentuk generasi muda. Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11, atau hari ini hadir semua kelas 10, kelas 11 ya. Soalnya dibagi-bagi waktunya. Tapi yang hadir alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Kita akan menyaksikan anak-anak kita menunjukkan kreativitasnya. Jadi perlu saya sampaikan terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian, PSB acara tahunan dari SMA Alfa tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia tujuannya, maksudnya. Tapi di balik itu semua sebetulnya proses ini termasuk proses pembelajaran juga. Saya lihat di grup orang tua, saya juga masuk di beberapa grup orang tua. Anaknya memang betul tadi pulang malam, terus banyak permintaan ini itu kepada orang tua. Nah itu bagaimana kita mengarahkan sebetulnya? Karena intinya di sana ada proses pembelajaran. Bagaimana anak-anak kita membuat suatu rencana tampilan. Mereka merencanakan, mereka berkoordinasi dengan rekan-rekannya, mereka berlatih bersama, sehingga nanti mereka akan tampil di sana. Jadi patut kita hargai apapun itu dengan penuh sebuah usaha anak-anak kita. Itu yang penting dari acara PSB seperti itu. Proses pembelajaran seperti itu masih jauh. Jadi sangat jauh dari saat dahulu, insya Allah. Karena kita juga akan jaga nanti kegiatannya, acaranya juga insya Allah kita jaga juga. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, acara ini memang digagas oleh Ketua Yayasan almarhum, orang tua kita semua. Ini luar biasa sekali. Kami merasa kehilangan sebetulnya, luar biasa kehilangan beliau. Tapi sebetulnya untuk SMA Alfa Centauri kita sudah jelas arahannya. Karena selama keberadaan almarhum Mas Oli itu sudah jelas beliau membuat suatu sistem yang insya Allah akan kita jalankan bersama. Tinggal mungkin nanti kita menyempurnakan yang sudah berjalan selama ini. Di SMA Alfa, di samping tadi visi-visinya to be the finest school in the world, takwa, cerdas, kreatif, membentuk generasi unggulan, ini luar biasa sekali, pekerjaan yang luar biasa. Takwa, cerdas, kreatif, inilah sebetulnya inti daripada kehidupan manusia.
Apalagi selain yang dicari itu. Pertama ketakwaan. Itu yang akan kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Sistem yang dibentuk di SMA apa arahannya ke sana, insya Allah. Cerdas itu pekerjaan sehari-hari. Kreatif ini salah satunya kegiatan seperti ini. Karena harus kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita sekarang menghadapi sesuatu yang luar biasa berat. Sebenarnya kita harus apresiasi juga bagi mereka. Kondisinya sangat berbeda dengan zaman dahulu. Zaman kita muda, zaman Bapak dan Ibu sekalian masih muda. Ini tantangannya luar biasa anak-anak kita sekarang ini. Tantangan yang mereka hadapi sangat sekali banyak. Pengaruh budaya luar, wah luar biasa sekali. Pengaruh internet, hal yang negatifnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita tidak bisa mengarahkan itu, kalau kita tidak bisa memperhatikan itu, nah itu sangat berat. Sementara di satu sisi, mereka harus sudah bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka ambil balik, mereka harus sudah bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, tantangan di luar luar biasa. Bagaimana orang tua? Kebetulan dengan orang tua di sini, mudah-mudahan silaturahmi ini juga berjalan. Intinya, semua program yang ada di sekolah itu harus sejalan dengan yang dilaksanakan di rumah. Nah, program yang ada di sekolah mungkin sedikit saja saya sampaikan supaya memang nanti bisa dipahami betul oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tadi visi-visi sudah jelas. Kita ingin membentuk generasi yang benar. Boleh sedikit saya bicara lebih panjang mungkin ya Bapak dan Ibu, supaya memang nanti kita klik antara sekolah dengan orang tua di rumah. Gambarannya, Indonesia ini Bapak dan Ibu sekalian, ini anak-anak kita ini generasi penerus masa depan negara kita. Indonesia sudah merdeka berapa tahun sebetulnya? Sampai sekarang 70 tahunan lebih. 70 tahun lebih. Sebenarnya apa dampak yang diberikan dari hasil pendidikan pertama di Indonesia sampai saat ini? Boleh dibilang belum ada. Boleh dibilang secara keseluruhan. Tingkat korupsi luar biasa. Ini para pejabat kita kan berarti produk dari pendidikan kita ya. Sekarang kecurangan dan lain-lain di setiap sisi, bahkan di departemen pendidikan, departemen agama, luar biasa sekali Indonesia. Kemajuan material fisik yang kita lihat sekarang, pembangunan itu apa basic? Hutang, kita menanggung hutang luar biasa. APBN kita menanggung hutangnya itu 75% dari siapa yang membayar? Rakyat semua, dari pajak yang didapatkannya. Tapi kita lihat pendidikan sekarang dengan segala sistemnya, ini terus kecurangan terus berlangsung. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Walaupun kecil alfa, konsepnya kita ingin betul-betul membentuk generasi kemudian, karena mereka inilah nanti generasi ke depan yang akan menggantikan. Mereka yang akan membentuk peradaban. Mereka akan berada pada posisinya masing-masing sebagai pemimpin. Apakah itu di rumah tangga, bahkan yang paling kecil untuk dirinya sendiri. Mau dibawa kemana mereka ini? Nah, sekali lagi sistem yang ada di sekolah, insya Allah akan mengarahkan ke sana. Konsep-konsep yang sudah ada selama ini yang digaungkan oleh baik itu oleh pemerintah, oleh siapapun tentang pendidikan karakter dan lain-lain, tidak ada dampaknya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu hanya sebatas konsep. Pelaksanaannya boleh dibilang bukan yang jelas banget. Di dalam Islam jelas banget. Sebetulnya bukan karakter, bukan apa, akhlak intinya. Itu yang beliau gaungkan Pak Soleh terakhir. Kita ingin membentuk akhlak mereka itu. Sudah jelas contohnya ada. Dari sana berangkat semuanya itu gitu. Makanya semua program yang ada di sekolah, kegiatan yang ada di sekolah, 5 pilar alfa, tujuannya cuma alat. Nah, alat itu adalah pembiasaan sehingga nanti respon yang keluar secara singkat dari anak-anak dari siapapun yang ada di 5 alfa itu adalah respon yang positif.
saya lagi tadi yang saya gambarkan di depan kondisi anak-anak. Nah, untuk membentuk itu adalah lingkungan sangat penting sekali. Lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Karena yang paling besar pengaruhnya itu adalah lingkungan. Genotip itu dalam ilmu biologi, genotip itu hanya 30% sebetulnya bawaan itu. Yang 70% apa sebenarnya? Fenotip. Itu dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan di sekolah jelas sekali mereka berinteraksi setiap hari. Lingkungan di rumah apalagi. Nah, di luar itu kita harus hati-hati. Kita harus tahu dengan siapa yang kita bergaul. 5 pilar alfa kalau di sekolah jelas arahnya ke sana. Jujur, berbicara sopan, berpakaian rapi, semuanya itu adalah menjadi keseharian. Insya Allah. Sepulang sekolah mereka harus. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat setiap pagi dulu almarhum Pak Sony selalu standby. Jangan ini menurun. Saya juga selalu standby. Kita biasakan mereka untuk bisa hidup. Ini mungkin saya minta waktu sebentar, karena kesempatan untuk bertemu dengan orang tua ini sangat jarang. Intinya itu Pak, kita akan membentuk pembiasaan untuk membentuk apa sekali lagi akhlak. Nah, insya Allah dimulai dari siapa? Guru-guru alfa itu setiap hari kita akan melakukan juga pembiasaan keterlambatan dan lain-lain. Insya Allah kelas kosong, terus tadi berbicara dengan anak-anak secara baik. Sebenarnya hal yang demikian yang kita lakukan. Nah, ini salah satunya. Di satu sisi mereka, anak-anak kita ini kan tadi umurnya lagi menginjak masa remaja dan sudah mulai bertanggung sendiri, dan mereka sudah menyukai apa ya, kondisi-kondisi budaya dan lain-lain. Nah, kita arahkan sebenarnya tidak apa-apa selama itu memang masih dalam koridor, kita arahkan. Nah, kita sekali lagi akan menikmati hasil karya mereka, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian. Kita beri apresiasi, kita jaga mereka sebetulnya, walaupun kita sudah mulai sekarang menumbuhkan kemandirian mereka. Kemandirian mereka contohnya yang kecil saja. Kalau bisa mereka berangkat sendiri ke sekolah. Kamar mereka tolong bersihkan, dirapikan oleh mereka sendiri. Banyak seperti yang saya sampaikan, tapi dengan waktu mungkin di lain waktu kita ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan berbicara lebih jauh bagaimana kita akan membina membentuk generasi masa depan, membentuk peradaban masa depan. Insya Allah, inilah yang menjadi cita-cita dari Bapak Ketua Yayasan sebelumnya, almarhum. Bapak dan Ibu sekalian, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hari ke depan ini, insya Allah kita akan mendapat selalu lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kejadian apapun sesuai dengan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.